السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزكم الله. Sebagaimana yang diatur oleh panitia, kita akan membahas insyaallah masalah tauhid asma wa sifat. Sesungguhnya keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah termasuk bagian dari bagian-bagian tauhid, sehingga merupakan perkara yang sangat penting sebagaimana pentingnya tauhid, karena termasuk dari bagian tauhid ketika kita mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana persaksian atau sebagai persaksian kita bahwa kita bersaksi bahwa Allah adalah ma'bud yang kita ibadahi satu-satunya. Maka dalam ucapan kita la ilaha illallah mengandung keyakinan bahwa Allah sebagai yang diibadahi satu-satunya, dan keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa dan memiliki segalanya. Dan yang ketiga juga berkeyakinan atau mengandung keyakinan bahwa Allah yang kita ibadahi, Allah yang kita beribadah kepadanya adalah zat yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Disebutkan semua sifat-sifatnya. Kan begitu. Karena sesungguhnya yang dinamakan dengan ilah oleh manusia banyak dinamakan oleh manusia, sehingga kadang-kadang disebut dalam Al-Quran dalam bentuk jamak, alihah. Mereka beribadah kepada alihah, kepada Tuhan-Tuhan, kepada ilah-ilah. Tapi ilah yang mereka anggap sebagai ilah, tapi sama sekali tidak memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat Allah. Sehingga kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, yang kamu maksud yang mana? Adalah yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut, begitu. Sehingga tentunya wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk beriman kepada Allah dengan segala macam sifat-sifatnya dan nama-namanya. Kita bacakan dari kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith oleh Syekh Al-Imam As-Sabuni, Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, yang beliau mengatakan dalam kitabnya bahwa ashabul hadithi al-mutamassikina bil kitab was sunnah hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Ashabul hadith dengan kitab dan sunnah, semoga Allah memelihara orang-orang yang hidup di antara mereka dan Allah merahmati orang-orang yang meninggal di antara mereka. Mereka seluruhnya bersaksi, yashhaduna lillah, bersaksi untuk Allah Ta'ala, mempersaksikan untuk Allah
bil wahdaniyah, dengan sifat keesaan wahdaniyah. Walir Rasul sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah, dan juga mempersaksikan untuk Rasulullah SAW dengan risalah, kerasulan, dan nubuwah, kenabian. Jadi bersaksi untuk Allah dengan keesaan, maknanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan mempersaksikan untuk Rasulullah SAW dengan risalah dan nubuwah, artinya mengucapkan Muhammadan Rasulullah, memberikan persaksian kerasulan kepada beliau. Wa ya'rifuna rabbahum, dan mereka dengan memberikan persaksian tersebut dalam keadaan ya'rifuna rabbahum, dalam keadaan mengenali Rabb mereka azza wa jal bi sifatihi allati nataqa biha wahyuh wa tanziluhu. Mereka mengenali Rabb mereka dengan sifat-sifat yang diucapkan oleh wahyunya, diucapkan dalam wahyunya Al-Quran, dan tanziluhu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga wahyu yang diturunkan begitu. Au syahida lahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma waradatil akhbarus sahih wa naqalathu al-udulu at-thiqatu anhu, atau apa-apa yang dipersaksikan untuk Allah oleh Rasulullah SAW, yaitu melalui riwayat-riwayat berita-berita yang sahih, akhbarus sahih, berita-berita yang sahih, wa naqalathu al-udulu at-thiqat anhu, yang dinukil oleh perawi-perawi thiqah yang dapat dipercaya, orang-orang yang adil dan thiqat. Dari sini terlihat bahwa bagaimana ashabul hadis, ahlus sunnah mengenali Rabb mereka. Mengenali Rabb mereka dari Al-Quran, wahyu Allah, dan dari as-sunnah yang sahih. Harus diberi kejelasan yang sahih, yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan thiqah. Itu dua sumber untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengenali dari dua sumber tersebut sifat-sifat Allah dan nama-namanya, mereka yuthbituna lahu jalla jalaluhu minha ma athbata li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka setelah itu, setelah mendapatkan ilmu dari keduanya, yuthbitun, menetapkan, mengimani dan menetapkan untuknya jalla jalaluhu dari sifat-sifat tersebut, ma athbata li nafsihi, menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam kitabnya, dan menetapkan apa yang telah ditetapkan untuk Allah melalui lisannya sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqih, dan mereka tidak meyakini adanya keserupaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Fayaqulun, maka mereka berkata, ashabul hadis, innahu khalaqa Adam biyadihi, sesungguhnya dengan kedua tangannya. Kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza wa jal, azza man qail, sebagaimana diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, azza man qail, yakni yang maha mulia yang berbicara, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, dalam surat Sad ayat 75. Allah ceritakan tentang iblis. Ketika Allah berkata kepada iblis, ya iblis, qala ya iblis, dia berkata, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, wahai iblis, apa yang melarangmu atau apa yang menghalangimu untuk sujud kepadaku? Demikian Allah katakan dalam surat Sad. Ikhwan fillah azakumullah. Di sini jelas
Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Khalaqtu biyadayya. Kenapa, wahai iblis, engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah mengatakan demikian. Maka berarti ini sumber pengenalan ahli sunnah tentang Allah, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maka mereka menetapkan bahwa Allah memiliki tangan. Yusbituna lahu, mereka menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah sendiri menetapkan untuk dirinya. La yuharrifuna al-kalam, mereka tidak berani mentahrif, merubah-rubah kalimat, merubah-rubah ucapan, menarik ke sana atau kemari. Mereka enggak berani. Apa yang dikatakan Allah, mereka tetapkan. Dan ini keyakinan ashabul hadits sejak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka menerima berita-berita tersebut, mereka langsung menerima dan meyakininya. Tidak kemudian bertanya-tanya dengan nada protes atau bertanya-tanya dengan nada yang sepertinya ragu. Yaitu pertanyaan dengan kalimat-kalimat, kok gitu? Kok bisa? Kenapa? Bagaimana? Dan sebagainya. Kalimat-kalimat ini sebenarnya keluar dari orang-orang yang ragu. Dinukilkan atau diucapkan oleh Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah. Kata beliau, "Wala yaqulu fi sifatir Rabbi kaifa wa lima illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala." Tidak dikatakan terhadap sifat-sifat Allah, tidak dikatakan terhadap sifat-sifat Rabb Ta'ala dengan pertanyaan kaif, dan tidak pula dengan kalimat lima. Kaif artinya bagaimana, lima artinya kenapa. Kenapa? Bagaimana? Dijelaskan di sini bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Bagaimana? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Bagaimana itu? Atau dengan pertanyaan, kenapa sih? Ini pertanyaan-pertanyaan, kata Al-Barbahari, bahwa tidak ditanya tentang sifat Allah dengan dua pertanyaan atau dua tanda tanya ini, kecuali oleh orang-orang yang syakun, orang yang ragu. Kenapa? Karena orang yang yakin tidak akan bertanya seperti itu. Para sahabat ketika mendengarkan dari Rasulullah, karena mereka adalah mukminun, shadiqun, mereka percaya. Langsung mereka yakini bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Selesai. Mudah bagi mereka. Sedangkan orang-orang setelahnya, para tabi'in ikut para sahabat, tabi'in ikut para tabi'in, terus begitu. Ahlus sunnah mengambil ilmu dari yang sebelumnya dan juga mengambil sikap dan manhaj seperti manhaj pendahulu-pendahulunya. Ini berjalan di satu garis, yaitu mensikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan taslim, dengan menerima dan tidak bertanya dengan kaif, tidak pula bertanya dengan lima. Dan itu pertanyaan-pertanyaan menunjukkan keraguan dalam hatinya. Tidak muncul kecuali pada orang yang ragu. Kok gitu ya? Masa sih Allah menciptakan? Ragu dia. Masa sih Allah menciptakan dengan kedua tangannya? Bagaimana? Juga ketika mendengar berita bahwa Allah menanam pohon-pohon di surga yang paling tinggi, surga Firdaus, langsung dengan kedua tangannya, dengan tangannya langsung Allah tanam pohon-pohon di surga. Ini pun jadi pertanyaan mereka yang fihi syak, yang fi qulubihim zaig, dalam hatinya ada penyakit. Kok apa mungkin? Apa bisa? Nanti seperti kita. Nanti gitu. Kapan munculnya pemikiran seperti ini? Para sahabat tidak berpikir seperti itu. Para tabi'in tidak bertanya seperti itu. Para pengikutnya terus tidak bertanya-tanya dan tidak meragukan berita-berita itu. Lah kapan munculnya? Munculnya ketika muncul orang yang bernama Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ad-dal al-mudil, mubtadi', seorang ahli bid'ah. Dia mulai bertanya-tanya, bagaimana? Masa Allah memiliki tangan? Gak mungkin.
Masa Allah memiliki sifat-sifat sekian banyaknya? Enggak mungkin. Sampai-sampai mereka kemudian berkata, ini Jaham bin Safwan dan pengikutnya, bahwa Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Kalau memiliki sifat-sifat, nanti seperti kita memiliki sifat-sifat. Ditolak sifat-sifat itu. Kalau memiliki nama-nama, berarti kita tidak meyakini keesaan Allah, katanya. Nah, ini lihat dungunya seorang Jahm, gobloknya seorang Jaham bin Safwan. Berpikir kalau Allah memiliki nama yang lebih dari satu, berarti tidak esa, katanya begitu. Masa Allah dipanggil dengan Rahman, kadang-kadang dipanggil dengan Rahim, kadang-kadang dipanggil dengan nama-nama yang lainnya. Bagaimana kata saya? Ini berarti Allah tidak satu, banyak. Karena sifatnya banyak. Lihat, orang yang awam dari ahli sunnah bisa membantah. Dan ini diucapkan oleh seorang Jahm bin Safwan yang asalnya ngaku Muslim asalnya, tapi setelah berbuat berbagai macam pengingkaran, sebagian para ulama mengkafirkan dia. Ini pernah diucapkan kalimat yang seperti ini dulu oleh jahiliyah, oleh orang-orang kufar, pantas orang-orang kafir yang mengatakan. Orang-orang kafir mengatakan bahwa kalian, kepada siapa? Kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kalian mengatakan bahwa Allah itu satu, tapi kenapa memanggilnya kadang-kadang ya Rahman, kadang-kadang ya Rahim? Itu kan berarti lebih dari satu, katanya begitu. Demikian bantahan bodoh dari jahiliyah kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Katanya Allah itu satu. Kenapa kadang-kadang dipanggil Rahman, kadang-kadang dipanggil Rahim, kadang-kadang dipanggil yang lainnya? Maka Allah bantah mereka orang kufar ini dengan ayat yang turun dalam surat Al-Isra ayat 110. Allah katakan, "Qulid'ullaha awid'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna." Katakan pada mereka, panggillah dengan nama Allah atau panggillah dengan nama Ar-Rahman, maka manapun kalimat atau manapun nama yang kamu panggil dia atau kalian panggil dia, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik. Menunjukkan kalau seseorang atau makhluk saja kadang-kadang memiliki lebih dari satu nama, satu sifat. Dikatakan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bahwa mereka sesungguhnya orang yang sangat bodoh terhadap ilmu dan juga terhadap akalnya sendiri. Artinya ilmu tentang Quran dan Sunnah mereka jahil, akal mereka pun sangat bodohnya. Bagaimana mereka menyimpulkan kalau nama lebih dari satu berarti banyak zatnya? Dari mana kesimpulan seperti itu? yakni secara akli dan nakli terbantah. Secara akal dengan nakal, dua-duanya terbantah. Secara syar'i, secara nakli jelas. Allah katakan qul Allah awidur rahman. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nama-nama mana saja yang kamu panggil, Allah memiliki nama-nama yang baik. Secara akal juga tidak mesti nama yang lebih dari satu berarti zatnya lebih dari satu, tidak mesti demikian. Dan sesungguhnya semua penolak-penolak sifat, penyeleweng-penyeleweng dalam masalah asma wa sifat dari pecahan Jahmiyah. Yang dari Jahmiyah kemudian berpecah, menyempal dari Jahmiyah Mu'tazilah. Kemudian menyempal lagi dari Mu'tazilah Asy'ariyah. Dan terus begitu. Dan menyempal lagi dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyeleweng terhadap asma wa sifat. Nah, mulai sejak munculnya penyelewengan tersebut, para ulama memperhatikan ini bahaya. Maka kaum mukminin, kaum muslimin harus diajari bahwa kita harus menerima, mengimani, mempercayai nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah dan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tanpa bertanya-tanya kaif, tanpa bertanya-tanya lima. Kok kenapa begini, kenapa begitu?
Nggak bertanya kayak apa, bagaimana. Ini diajarkan oleh kaum muslimin, para ulama. Kok para sahabat dulu tidak membicarakan misalnya? Ini ada seperti siapa itu? Dr. Nur Wahid siapa? Tokoh Ikhwan, Mubtadi' Iqbal, yang mengatakan kalau sahabat dibangkitkan, niscaya dia tidak akan ngerti apa itu tauhid asma wa sifat, katanya. Mereka tidak pernah membicarakan tauhid asma wa sifat. Mana? Kalau mereka dibangkitkan, mereka tidak akan ngerti tauhid asma wa sifat. Ini gobloknya dia walaupun doktor. Kenapa? Karena dia berpikir kalau para sahabat itu harusnya juga membahas tauhid asma wa sifat seperti kita. Kalau tidak berarti kita tidak seperti mereka dan sebagainya. Padahal para sahabat jelas sudah ijma' bahwa mereka bersikap terhadap asma dan sifat Allah, menerima dan mengimani tanpa bertanya kaif wa lima. Sehingga yang perlu dilihat, apakah para sahabat pernah bertanya-tanya tentang asma wa sifat dengan pertanyaan kenapa sih kok Allah begini, kok Allah begitu, bagaimana tangannya Allah, bagaimana cara menciptakan Adam dengan tangannya itu bagaimana, apakah ada riwayat-riwayat itu? Kalau tidak ada, berarti telah ijma' bahwa para sahabat tidak bertanya tentang kaif. Selesai. Tapi kemudian menonjol seakan-akan jadi ilmu khusus tentang tauhid asma wa sifat karena memang munculnya ahli bid'ah dalam masalah asma wa sifat. Maka mulai para ahli sunnah menjelaskan, ingat bahwa para sahabat dalam mensikapi asma wa sifat seperti ini, diterangkan bagaimana sikap-sikap mereka, menerima, percaya, mengimani, tidak bertanya dengan kaif atau lima, dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Diajarkan bagaimana sikap para sahabat dalam meyakini asma wa sifat. Kita kembali kepada kitab kita, bahwa mereka ashabul hadis, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan penerus mereka sampai hari ini, la yuharrifuna al-kalama an mawadhi'ihi. Mereka tidak berani merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Seperti bihamlil yadaini ala ni'matain, seperti menafsirkan yadain dengan ni'mataini. Itu bukan dua tangan, maksudnya dua nikmat. Aku menciptakan Adam dengan dua kenikmatanku, gitu. Diselewengkan maknanya. Atau menggantinya atau merubahnya dengan quwwataini, dua kekuatan. Allah menciptakan Adam dengan dua kekuatan, bukan dua tangan. Tangan itu ungkapan tentang kekuatan, katanya begitu. Jadi Allah menciptakan dengan kekuatan, bukan dengan tangan. Ini tahrif al-Mu'tazilah wal Jahmiyah, ahlakahumullah. Ini adalah tahrifnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Semoga Allah membinasakan mereka. Mereka yang dulu dan mereka yang sekarang. Amin. Karena ini sangat berbahaya. Jelas-jelas kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Perbuatannya perbuatan kufur. Bagaimana kalau ada ayat yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kemudian datang seorang mengatakan, saya nggak percaya. Apa itu namanya? Kufur. Masa dengan kedua tangannya? Mustahil. Nggak mungkin, saya nggak percaya. Kalau kamu nggak percaya, berarti nggak percaya dengan Quran. Nggak percaya dengan Quran adalah kafir, murtad, keluar dari Islam. Berarti masalah penolakan terhadap sifat Allah dan nama-namanya bukan perkara kecil, perkara yang besar. Loh, berarti Ustaz mengkafirkan mereka. Masalah takfir berkaitan dengan masalah apakah mereka itu betul-betul dengan mengatakan saya kufur terhadap Quran, atau dia menyelewengkan maksudnya. Nah, ini jadi masalah. Karena mereka banci, mengecut, sehingga nggak berani mengatakan saya nggak percaya dengan Quran, nggak berani. Kalau berani mengatakan begitu, kufar. Seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya yang menentang sifat Rahman dan Rahim.
Ketika Rasulullah SAW mengucapkan dalam perjanjian dengan Bismillahirrahmanirrahim, mereka mengatakan, la, saya tidak kenal itu Rahman Rahim. Ucapkan Bismikallahum. Tulis Bismikallahumma saja, kata mereka. Menentang. Nah kalau terang-terangan seperti itu, beres kan? Selamat kaum muslimin. Oh itu orang-orang yang kafir, yang gak percaya dengan Quran. Yang jadi masalah, fitnah mereka lebih besar daripada fitnahnya kufar. Karena apa? Karena tidak terang-terangan, banci dan pengecut. Mengatakan, tidak, saya bukan bertentangan dengan Quran dan tidak mengingkari Quran. Saya percaya dengan Quran. Bahwa Allah menciptakan dengan dua yadain. Tapi yadain itu bukan tangan artinya. Walaupun artinya dalam terjemahan tangan, tapi maksudnya bukan tangan. Maksudnya adalah dua kekuatan. Begitu. Apa yang namanya? Takwil, atau lebih tepatnya tahrif. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Merubah tempat-tempatnya atau merubah kalimat dari tempat-tempatnya, mengganti-gantinya begitu. Sebagaimana yang diperbuat oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah dan pengikut mereka terus demikian ucapannya. Sedangkan ahlul hadis la yuharrifunal kalam an mawadhi'ihi. Mereka tidak berani. Ahlul hadis tidak berani merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Tidak berani merubahnya menjadi dua kekuatan atau dua kenikmatan. La. Tidak berani mereka. Karena mereka mengikuti jejak generasi pertamanya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wala yukayyifunahuma bikayfin aw yushabbihunahuma. Mereka tidak berani mentakyif keduanya. Mentakyif artinya bertanya-tanya tentang kayak apa sih tangannya. Sudah kita katakan tadi ucapan Imam Al-Barbahari bahwa tidak bertanya tentang kaif kecuali orang yang ragu. Jadi pada asalnya dia bukan mencari ilmu. Kalau ada orang yang mengatakan dalam ilmu mantik, tidak ada salahnya orang bertanya begitu. Itu ilmu mantik. Ilmu din, ilmu syariat, ada yang salah pertanyaan itu. Kalau bertanya tentang kaif terhadap sifat-sifat Allah. Kayak apa sih sifat Allah? Sebab pertanyaan ini pertanyaan ingkari, pertanyaan pengingkaran, yakin. Karena dia tahu bahwa tidak mengenali Allah kecuali Allah sendiri dan Rasulullah SAW yang diberi wahyu. Selain itu siapa yang tahu? Siapa yang tahu tentang Allah dan sifat-sifatnya? Tidak mungkin kita bisa tahu tentang Allah kecuali dari dua sumber tersebut, tidak ada ketiganya. Hanya dari Quran dan hanya dari Rasul. Tidak bisa melalui mimpi, tidak bisa melalui siapapun, dan tidak pernah ada seorang pun yang melihat Allah di dunia ini. Nanti di akhirat akan melihat Allah kaum mukminun saja. Di dunia tidak ada. Termasuk Abdul Qadir Jailani rahimahullah juga tidak pernah melihat Allah. Kadzab, berita-berita yang mengatakan bahwa Abdul Qadir atau Syekh Abdul Qadir melihat Allah, dusta. Kalau tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah melihat Allah, dan tidak ada yang kenal dengan Allah kecuali dari Quran dan dari Sunnah, berarti pertanyaan kaif mau dijawab siapa? Pertanyaan tentang kayak apa sih tangannya? Kira-kira yang akan jawab siapa? Rasulullah sudah meninggal, hadis sudah selesai, Al-Quran sudah sempurna, dan tidak ada lagi yang mendapat wahyu. Bagaimana kemudian? Jadi sebenarnya bukan butuh jawaban. Orang-orang yang bertanya dengan kaif bukan butuh jawaban, tapi butuh banahan dengan pertanyaan itu. Orang itu maksudnya apa? Pengingkaran gitu saja. Saya nggak bisa menerima. Kayak apa? Jadi kayak apanya itu karena tidak bisa menerima. Ah, masa iya Allah memiliki tangan? Kayak apa tangannya? Jadi kalimat kayak apa atau kaif itu munculnya dari ketidakpercayaan dalam hati, bibit kekufuran dalam hati. Jadi urusannya antara kufur dan iman, bukan masalah remeh. Nggak bisa dikecilkan begitu saja. Sehingga tepat
Kalau dikatakan oleh Fudail ibn Iyad, seorang yang tersenyum dengan ahli bid'ah, itu berarti meremehkan apa yang Allah turunkan dan meremehkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Senyum saja kepada ahli bid'ah, itu sudah meremehkan ajaran Rasulullah SAW dan Al-Quran yang Allah turunkan. Kenapa? Karena ini orang mubtadi' dhal, menentang sifat Allah. Kamu remehkan, kamu anggap sedikit permasalahan, atau kamu anggap kecil ucapannya. Kamu senyum, kenapa kamu sehat? Padahal ini yang mengatakan bahwa Allah tidak memiliki tangan. Lihat, karena asalnya apa? Asalnya menganggap kecil permasalahan itu, menganggap remeh, seperti Hizbiyun dari kalangan Ikhwan atau dari kalangan Sufi atau dari kalangan yang lainnya, Khawarij. Rata-rata mereka mengecilkan permasalahan itu, seakan-akan masalah kecil. Padahal pengingkaran terhadap sifat Allah berarti kekufuran terhadap Quran dan Sunnah. Cuma mereka tidak bisa dikafirkan karena pengingkarannya tidak terang-terangan, sehingga susah untuk dikafirkan. Tapi ini bukan permasalahan remeh, permasalahan yang sangat besar. Maka